Oke, bagi di Gas Entertainment di acara sih. Sekarang kita sudah di SMA Wijaya Terpadu ya. Sekolah kami dulu. Sekarang saya sedang berada bersama dengan teman saya, entrepreneur muda. Entrepreneur muda. Entrepreneur ya? Ya. Dia berjualan makanan Korea yang namanya Dakgangjong. Bener pronunciation-nya. Lah. Aduh, jatuh maskerku. Oke, kita akan memperkenalkan diri. Dia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat aja, langsung. Halo, nama aku Laska, temennya Isam dari SMA. Nah, itu ya. Oke. Ya, jadi awal pertanyaan pertama nih Manasan lah tentang Dakgangjong ini ya. Awalnya sempat kepikiran buat bikin ini awalnya gimana? Kenapa? Serah gimana? Kalau dari awalnya banget ya, pertama tuh kan waktu masih awal-awal corona tuh. Jadi aku sama teman-teman kosan aku tuh masak kan di kosan satu kosan tuh yang waktu itu single stay berlima. Karena nyari makanan susah, terus waktu itu pengen hemat juga nyoba lah masak tuh. Terus waktu itu kebetulan kan teman kosan ada yang punya gochujang. Nah, jadi waktu itu ya udah nyari resep apa yang bisa dipakai gochujang, akhirnya ketemu lah itu kan. Jadi dulu tuh ya awam kan masih belum ngerti apa-apa, jadi nyoba aja Korean fried chicken. Terus yang perlu diketahui kalau misalnya Korean fried chicken itu kan banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa ingredient yang nggak halalnya. Jadi gochujangnya sendiri itu tuh waktu itu kebetulan saya nggak tahu kan kalau itu nggak halal, jadi pakai gochujang asli. Kenapa nggak halal? Soalnya pembuatan fermentasinya itu tuh ada pakai alkohol, makanya nggak halal. Nah, kan dari situ tuh ya udahlah, pertama kali nyoba bikin, wah anjir enak, iyalah jago. Yeah. Terus waktu itu nyoba di Batam kan akhirnya, tapi nyoba tuh nyari dulu gochujang yang halal. Ada gochujang halal yang ada label halalnya. Ya udahlah, terus mama dan satu keluarga bilang enak. Terus mama tuh tiba-tiba bilang gini, "Bang, kita jual yuk." Awalnya sempat agak males gitu kan. Cuman akhirnya agak teringat gitu kalau misalnya waktu dulu tuh awal-awal semester ya, emang sempet pengen buka bisnis makanan gitu. Dari situlah, dari mama waktu itu ngajak jualan, dan karena kebetulan waktu itu makanannya juga enak dan belum banyak yang tahu. Dari situ ngejual Dakgangjong akhirnya. Dakgangjong ini kan bahan utamanya ayam kan? Yeah. Atau bisa yang lain nggak? Kalau misalnya Dakgangjong, dari namanya itu dak itu artinya ayam. Terus kalau gangjong itu cara masaknya. Jadi sebenarnya bisa aja. Bisa. Tapi namanya bukan Dakgangjong. Namanya bukan Dakgangjong, tapi tetap resep segala macamnya sama. Soalnya gangjong itu kan makanan Korea. Jadi awalnya itu tuh yang Yum Chicken atau Korean Fried Chicken itu awalnya ada orang Korea yang ke Amerika. Dan waktu dia pulang ke Korea dijual tuh makanannya sama dia. Cuman waktu itu kan mungkin karena rasanya nggak cocok, jadi dia tuh akhirnya bikin Korean fried chicken yang dikasih gochujang dan segala macamnya. Dari situ mulai tuh yang Yum Chicken, tapi itu kan pakai tulangnya. Terus ada makanan yang namanya gangjong. Jadi si gangjong ini tuh cara masaknya mirip sama Dakgangjong sekarang. Jadi asal mulanya itu. Kalau misalnya memang mau pakai yang lain bisa, tapi namanya bukan Dakgangjong. Oke. Yang membuat Dakgangjongmu itu enak apa? Coba ini kan, nih coba jelaskan. Kalau misalnya orang Indonesia itu suka pedas. Teman-teman kalau misalnya pergi ke tempat-tempat restoran Korea gitu, itu tuh belum tentu pedas, dan pedasnya itu belum tentu sesuai sama selera orang Indonesia. Dakgangjong yang dibuat ini itu tuh pakai cabai, dan cabainya itu cabai yang bisa dibilang pedas sama orang Indonesia. Jadi gitu. Itu salah satunya, pedas. Dan kemudian kan jadi waktu awal mulanya itu kan karena emang awal mulanya karena ini bentuknya gini. Jadi awal mulanya itu karena emang saya suka makan. Jadi bukan karena pengen jualan, enggak, tapi karena masak dan kebetulan masaknya itu enak, makanya dijual. Jadi bahan-bahannya itu yang dipakai itu nggak pelit. Jadi dalam artian
jadi cara masaknya itu harus saya suka dulu bumbunya, baru nanti bisa dimasukin ke dalam ayamnya. Gitu. Menurutmu worth it nggak jualan dagangjong ini, karena orang masih asing namanya? Justru karena masih asing. Kalau misalnya udah nggak asing lagi, aku nggak tahu sih, kau juga mungkin nggak tahu. Tapi mungkin di Batam yang jual dagangjong itu, yang kita tahu kan baru aku. Dan menurut aku itu salah satu peluang. Dan juga kan sekarang corona itu orang kalau nggak nyari tempat makan yang mereka biasa, dalam artian untuk nongkrong, paling mesen makanan yang memang sistemnya bisa PO. Kemudian salah satu keuntungan juga dari sistem PO itu nggak ada bahan yang kebuang. Beda sama kalau misalnya pengen jualan nih, itu langsung buka, nggak punya rencana apa-apa. Itu pengalaman dari beberapa orang, itu bahannya kebuang. Dan salah satu keuntungan buka sistem PO itu nggak ngerasain rugi, yang ngerasain cuma untung doang. Kisaran harga dagangjongmu ini berapa, dan yang kau tahu berapa? Kalau misalnya yang aku jual itu 25. Cuman kalau misalnya ongkir minimal nanti kontak aja CP-nya, ada nanti dicantumin sama Hyung Nim Rehan. Itu nanti kalau mau order di situ. Cuman kalau yang dijual 25, ongkirnya 10. Dan kisaran harga yang aku tahu itu kemarin ngebuka di salah satu restoran di BCS yang cukup terkenal. Itu harganya 80.000. Nggak tahu sih porsinya segimana, tapi 80. Dan yang aku jual itu 25. Coba bilang ke penonton guys entertainment, kenapa orang harus beli dagangjong ini? Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian belum pernah makan, itu kalian harus nyobain. Rasanya itu enak. Kenapa? Satu, pedes. Pedesnya itu bukan sembarangan pedes ya. Jadi pedesnya itu pedes yang ada rasanya. Jadi pedesnya itu bukan cuma kayak pedes-pedes doang, tapi rasanya hambar enggak. Dagangjong yang aku bikin itu pedes. Rasanya kalau misalnya teman-teman penasaran, itu rasanya itu pedas manis. Gitu rasanya. Terus kalau misalnya teman-teman juga memang suka nonton film Korea, ada yang namanya yang Yum Chicken kan. Nah itu sama kayak gini, cuman bedanya kalau yang Yum itu yang ada tulangnya. Jadi udah deh, teman-teman cobain aja dulu gimana rasanya. Kita coba, enak banget Iyalah, sampai beli lagi kan. Tuh dia beli 2 kali lah. Cobain, serius. Cobain ya. Nanti kalau ada yang mau pesan, nanti bakal dicantumin, nggak tahu di mana. Di sini, di bawah juga ada. Coba kita kasih tunjuk sekali lagi dulu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti nyobain, itu harus dicek dulu halal atau enggaknya. Ingredient aslinya itu ada 2 komponen yang nggak ada halalnya. Yang pertama gochujang, dan yang satu lagi itu bentar, aku lupa apa namanya. Nah udah gitulah, pokoknya ada 2. Sumpah, ini nggak bohong ya, tapi ada 2 yang nggak ada halalnya ingredientnya, dan yang aku pakai itu halal. Halal. Semua umat boleh. Nih. Ya kan? Woi, pedas ya. Yoi. Ya. Porsinya juga banyak ya, jadi nggak rugi lah. 25.000 nggak rugi kan semuanya. Rasanya juga 25.000 itu nggak rugi loh. Iya. Bandingin sama yang di restoran sebelah 80.000. 80.000 coy. Gue 25 doang jualnya. Gua ya. Oke. Aku minta saran nih. Banyak orang yang di luar sana kan bisa masak, dia enak masakannya, tapi masih malu buat buka usaha atau keluar dari zona nyamannya itu. Saranmu apa? Kalau misalnya teman-teman itu pengen coba buka usaha, jadi harus 2 hal yang diperhatiin. Pertama, masakannya itu ada nggak yang udah jualan. Kalau emang misalnya ada yang udah jualan, pikir-pikir lagi deh gimana nanti strategi. Takutnya teman-teman saingan. Kalau misalnya teman-teman saingan dan bisnis baru kan, jadi belum tentu bisa rame. Itu satu. Yang kedua, teman-teman juga harus menyesuaikan rasa. Jadi waktu kemarin itu kan pertama kali yang aku bikin, itu aku suka. Cuman waktu itu ada 2 orang kan soft opening. Jadi kata 2 orang ini tuh kurang pedas. Nah, jadi apa yang bisa diambil di sini? Teman-teman itu
harus coba soft opening dulu nanti itu. Apa yang kurang. Dari situ nanti baru resepnya dibenerin. Terus ya masaknya posisiin kalian itu sebagai yang makan juga. Jadi nanti rasanya itu nggak sembarangan. Gitu aja sih. Nonton guys entertainment nggak? Nonton. Yang kucing aja. Ya yang gitu aja. Nanti tolong bilang sama semua yang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Buat teman-teman semua, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, like dan juga subscribe. Sama beli dagang jongnya, oke? Itu yang paling pertama. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya.